Halo semua, balik lagi di channel Ulas Manga episode Kaiju chapter nomor 3. Pada chapter 3 ini memiliki judul yaitu Semua Kaiju Harus Dimusnahkan. Cerita sebelumnya, Kaiju Kafka berhasil mengalahkan seekor monster kaiju besar hanya dalam sekali pukul. Ia pun berhasil menyelamatkan seorang gadis kecil dengan ibunya. Chapter 3 ini diawali dengan berita kemunculan Kaiju nomor 8. Kaiju nomor 8 adalah monster ke-8 yang muncul tahun ini. Monster ini belum diketahui keberadaannya. Pasukan pertahanan masih terus mencari di mana lokasinya. Scan berpindah dalam sebuah ruang kerja. Di dalam ruang kerja pasukan pembersih bangkai kaiju, terlihat beberapa anggota pembersih bangkai kaiju yang sedang berdiskusi. Masih belum ketemu kaiju nomor 8. Tunggu saja. Apakah mungkin dia sudah mati ya? Ucap mereka sambil melemparkan pertanyaan satu sama lain. Dari belakang, Reno melihat mereka berdiskusi dengan wajah khawatir. Dalam hati Reno berkata, "Ini jadi masalah besar. 3 bulan sudah berlalu sejak saat itu. Senpai satu-satunya kaiju pertama yang berhasil kabur dari pasukan pertahanan. Dia telah menjadi target bagi seluruh pihak pertahanan Jepang." Tak lama, Reno pun mendapat panggilan dari direktur. "Ai, Ichikawa. Ini ada surat untukmu dan Kafka. Dia sudah berangkat duluan. Bawakan surat itu untuknya." Dengan cepat, Reno bergegas mencari di mana keberadaan Kafka. Dari kejauhan, Reno melihat Kafka sedang duduk di atas bangkai kaiju. Terlihat siluet Kafka sedang makan siang. "Senpai, aku lulus di tes awal," teriak Reno kepada Kafka. Dengan menggunakan mode kaiju, Kafka menoleh kepada Reno dan berkata, "Ah, benarkah?" Reno sangat terkejut melihat Kafka yang memakai mode kaijunya. Dengan geram dia pun menendang Reno. "Tapi kenapa wujudmu masih seperti itu?" Kafka merasakan kesakitan ketika ditendang oleh Reno. "Ah, apa dari tadi pagi wujudku sudah begini?" ujar Kafka kepada Reno. Reno masih tidak terima dan masih emosi. "Kok ini sadar dengan tubuhmu sendiri atau tidak sih?" bentak Reno kepada Kafka Kaiju. "Ini menyebalkan, tapi aku benar-benar tidak merasakannya," beber Kafka kepada Reno. "Tapi tenanglah, sekarang sudah nggak apa-apa kan?" Kafka tersenyum kepada Reno dengan pose gigi kaiju. "Masih belum," teriak Reno kepada Kafka. "Kau bahkan sampai masuk berita. Cobalah untuk lebih sadar dengan wujudmu," teriak Reno karena sangat mengkhawatirkan Kafka. Ya, aku tahu," ucap Kafka kepada Reno. Sembari menghela napas, Reno berkata kepada Kafka, "Ini untukmu senpai, kau juga lulus." Namun dengan ekspresi datar, Kafka menjawab Reno, "Bagus, bagus." Reno pun hanya melongo. "Aku kira kau akan lebih senang dari ini." "Di tes pertama, aku selalu lulus, sedangkan tes yang membuatku gagal adalah di tes yang kedua." Dengan sombongnya Kafka berkata kepada Reno. "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang, senpai? Apa kau sungguh masih tetap akan mencoba masuk menjadi pasukan pertahanan?" ucap Reno kepada Kafka. "Santai saja, aku pasti tak akan ketahuan," ucap Kafka kepada Reno dengan percaya diri sembari memakai mode kaiju pada area rahangnya. "Aku tak yakin soal itu. Tidak seperti tes di awal yang berupa tes tertulis. Di tes kedua, kau akan diawasi oleh anggota pasukan pertahanan. Jika mereka sampai tahu, kau pasti akan langsung dibunuh," ucap Reno kepada Kafka. Namun dengan percaya diri, Kafka berkata kepada Reno, "Meski begitu, akan kuhadapi resikonya. Sejak hari itu, sudah 3 bulan aku menyelidiki kondisiku ini, tapi aku tidak menemukan cara untuk menjadi normal. Bagiku, di usia 32 tahun ini, tes kali ini akan menjadi kesempatan terakhirku." Reno pun menjawab Kafka, "Aku paham, tapi aku juga akan bersaing untuk ke sana, karena aku menganggapmu sebagai seorang rival." Dengan ekspresi kagum, Kafka menatap Reno sembari membuka tutup botol. Namun, dikarenakan kerasnya tutup botol untuk dibuka, secara tidak sengaja dengan sedikit emosi, Kafka berubah ke mode kaiju untuk membuka tutup botol. "Ini botol susah amat untuk dibuka," teriak Kafka kaiju. Melihat Kafka yang seenaknya berubah mode, Reno kembali berteriak dan kesal kepada Kafka. "Ternyata memang sebaiknya kau jangan bergabung dengan pasukan pertahanan. Dasar payah." Reno kembali memarahi Kafka yang masih dalam bentuk mode kaiju. "Tunggu Reno, tunggu. Aku janji akan lebih hati-hati kalau di depan orang lain. Tidak akan terjadi apa-apa, aku janji," rengek kaiju Kafka kepada Reno. Reno meninggalkan kaiju Kafka yang masih dalam mode kaiju. Dia kesal dengan perangai yang dibuat oleh Kafka kaiju. "Ya ampun, andai aku gagal, kau tak akan memanggilku senpai kan Reno?" "Baiklah, waktunya bagiku untuk menghadapi tes itu kembali," ucap Kafka menyadarkan dirinya. 10 hari telah berlalu. Tes kedua seleksi anggota pasukan pertahanan dilaksanakan di Tokyo Barat. Terlihat sebuah bangunan yang megah. Ini adalah markas pasukan pertahanan daerah Tachikawa.
Reno berkata kepada Kafka, ini jauh lebih besar dari markas di Kumagaya yang kukunjungi waktu kecil saat Dharma Wisata. Itu karena markas ini punya kerjasama dengan GSDF, pihak pertahanan militer negara Jepang. Dalam keadaan darurat, kedua pihak akan mengirimkan personil dari seluruh Tokyo Barat. Reno pun melirik ke arah anggota pasukan pertahanan. Itu kan? Ucap Reno lirih. Ya, itu adalah anggota pasukan pertahanan, jawab Kafka. Kalau kau berubah di sini, Senpai, sudah pasti tak akan ada tempat untuk bersembunyi. Ucap Reno kepada Kafka memperingatkan. Aku tak akan mundur, walau saat ini aku sangat gugup. Ayo kita masuk, Reno. Di mana ya bagian penerimaannya? Ucap Kafka kepada Reno sembari dia melihat-lihat pintu masuk. Namun bersamaan dengan itu, terdapat suara yang seolah-olah memanggil Kafka. Hei kau! Hei! Om! Hei! Reno pun memberitahu kepada Kafka bahwa ada yang memanggil. Senpai. Orang yang memanggilnya tersebut adalah seorang gadis kecil. Dia berkata kepada Kafka Kaiju. Ya, aku bicara padamu, Om Jenggot. Hadap ke sini kalau kuajak bicara. Hah? Aku? Jawab Kafka kepada gadis kecil tersebut. Reno melihat hanya dengan tatapan kosong. Dia pun berkata dalam hati, gadis ini juga ikut menjalani tes kedua. Aku belum tua, aku baru 32 tahun tahu. 32 tahun itu sudah tua, ucap gadis tersebut. Benarkah? Benarkah Ichikawa? Tanya Kafka kepada Reno. Sepertinya begitu, ucap Reno datar. Rongsokan di sana itu punyamu bukan? Tanya gadis tersebut. Sampahmu menghalangi jalan, aku tak bisa parkir. Cepat singkirkan, ucap gadis itu dengan nada sombong kepada Kafka. Kan masih banyak tempat kosong, bentak Kafka kesal kepada gadis tersebut. Tapi aku mau parkir di situ. 5 adalah nomor keberuntunganku hari ini, jawab sang gadis. Nomor keberuntungan katamu? Kau tahu apa yang terjadi pada bocah sombong, ha? Sebaiknya kau belajar sopan santun, nak. Tegas Kafka kepada gadis tersebut karena sudah mulai jengkel. Tak masalah, aku sendiri akan memindahkan rongsokanmu itu, ucap gadis tersebut. Setelah menyelesaikan perkataannya, gadis tersebut membuka bajunya. Ternyata di balik gaunnya yang indah terdapat sebuah baju khusus yang ia kenakan. Dengan percaya diri, dia mengangkat mobil yang dikendarai Kafka hanya menggunakan satu tangan. Reno dan Kafka sangat terkejut melihat hal itu. Reno terkejut karena kekuatan gadis itu sangat di luar nalar, berhasil mengangkat sebuah mobil dan melemparkannya begitu saja menggunakan satu tangan. Sedangkan Kafka, dia sangat terkejut karena mobil yang baru saja dilemparkan gadis tersebut adalah mobil kantor. Kafka bertanya kepada gadis tersebut, "Kau, bagaimana bisa?" Dengan sombong, gadis tersebut memperkenalkan dirinya. Peserta nomor 2016, Kikoru Shinomiya. Hobiku adalah mengajar kaiju. Shinomiya, gumam Reno. Dan ngomong-ngomong, hai Om Jenggot, kenapa baumu seperti kaiju? Apakah dari sini Kafka ketahuan? Chapter berakhir dengan kecurigaan seorang gadis bernama Kikoru Shinomiya kepada Kafka Hibino. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah sosok kaiju dalam tubuh Kafka akan ketahuan oleh gadis tersebut? Nantikan kelanjutan kisahnya di chapter 4 dan bye-bye.